tanyain Bunda Maya, sampai kapan para owner skincare ya yang membelot, yang menjual kecurangan, yang menjual penipuan itu mau ngaku sendiri? Kapan? Udah deh, kalian itu udah bukan pengusaha skincare, nggak ngerti apa-apa tentang skincare, nggak usah jadi merasa kayak tersakiti sebagai korban. Nggak usah. Kak, bahas Dennis, nggak usah dibahas Dennis. Dia lagi berjuang, dia menyambung hidupnya, jadi biarin aja. Kalau dia gituin gue ya biarin aja. Cuman ada burik ada. Dia kalau ngomong anggap aja tong kosong guys, ada isi otaknya itu. Dimana-mana, ini gue kasih tahu ya, karena gue pernah jadi host TV lama, dan gue punya program sendiri. Dengerin, dimana-mana kita sebagai host itu tidak pernah bisa menentukan siapa bintang tamu yang kita undang. Sebagai host itu cuman duduk ya, terima briefingan, habis itu mau wawancarai bintang tamu secara live atau taping ya. Jadi bukan kita sebagai host yang menentukan besok ya kita undang bintang tamu ini, besok kita undang bintang tamu itu. Tidak. Jadi kalau ada yang bilang, oh iya kita pikir ngundang Doktif share-nya bakal bagus, itu salah. Itu sebagai host itu udah kartu merah, itu harusnya nggak boleh dipertahankan itu. Karena bukan kapasitas host atau co-host mengundang bintang tamu. Yang ngundang bintang tamu ya sutradara yang bikin program sama yang punya TV. Kalau programnya nggak naik, ngundang seseorang, ya lu jangan salahin undang seseorangnya, lu salahin bagaimana cara lu mengemas program lu menjadi indah, menjadi enak, dan menjadi layak untuk ditonton. Itu yang bener. Jangan salahin bintang tamu. Bintang tamu mau datang aja, alhamdulillah. Dan orang yang bikin program gak pernah nyalahin bintang tamu karena share-nya rendah atau share-nya biasa aja. Ini loh co-host yang dibayar sama stasiun TV bisa ngomong begitu. Itu sih gak tahu deh. Mungkin dia berhayal stasiun TV itu punya dia kali ya. Hayalan-hayalannya, kan dia tukang hayal kan. Ibu, aku sakit bu. Dari tadi tidur bangun. Makasih bu. Lambung gua ini lagi nggak enak guys, gara-gara nggak tahu deh, kayaknya dari kemarin makan pedes. Terus ada juga anggota DPR, sebut aja namanya Uya Kuya. Dia secara gamblang ngomong nggak etis, nggak elok sesama pengusaha skincare mereview produk. Coba tanya sama Uya Kuya, apakah lu elok? Ya, apakah lu elok Uya Kuya? Bikin konten di rumah orang kebakaran di LA. Apakah elok?
Padahal lo anggota dewan yang dipilihnya juga dari cap cip cup alihum gambreng. Sekarang kalau nggak ada doktif, ya kalian pasti masih belum tahu kan apa itu yang namanya skincare berbahaya, apa itu merkuri, apa itu hidrokinon, apa itu overclaim. Sekarang kalau nungguin para owner-owner itu yang ngaku sendiri, penjara penuh say. Maling ngaku penjara penuh, ya. Ada lagi siapa? Ada lagi Bunda Maya ngomong begitu juga. Tanyain Bunda Maya, sampai kapan para owner skincare ya yang membelot, yang menjual kecurangan, yang menjual penipuan itu mau ngaku sendiri? Kapan? Udah deh, kalian itu udah bukan pengusaha skincare, nggak ngerti apa-apa tentang skincare, nggak usah jadi merasa kayak tersakiti sebagai korban, nggak usah. Terus ada juga anggota DPR, sebut aja namanya Uya Kuya. Dia secara gamblang ngomong nggak etis, nggak elok sesama pengusaha skincare mereview produk. Coba tanya sama Uya Kuya, apakah lu elok? Ya, apakah lu elok Uya Kuya? Bikin konten di rumah orang kebakaran di LA. Apakah elok? Padahal lu anggota dewan yang dipilihnya juga dari cap cip cup alihum gambreng. Sekarang kalau nggak ada doktif, ya kalian pasti masih belum tahu kan apa itu yang namanya skincare berbahaya, apa itu merkuri, apa itu hidrokinon, apa itu overclaim. Sekarang kalau nungguin para owner-owner itu yang ngaku sendiri, penjara penuh say. Maling ngaku penjara penuh, ya. Ada lagi siapa? Ada lagi Bunda Maya ngomong begitu juga. Tanyain Bunda Maya, sampai kapan para owner skincare ya yang membelot, yang menjual kecurangan, yang menjual penipuan itu mau ngaku sendiri? Kapan? Udah deh, kalian itu udah bukan pengusaha skincare, nggak ngerti apa-apa tentang skincare, nggak usah jadi merasa kayak tersakiti sebagai korban, nggak usah. Doktif ngomong itu kapasitasnya. Dia dokter, dia tahu tentang ingredients, dia membantu masyarakat Indonesia supaya pintar dan cerdas dalam memilih skincare produk yang akan dipakai di muka nih, di muka. Sekarang kalau nggak ada doktif, pasti kalian masih ke bawah-bawah FOMO kan, ke bawah-bawah FOMO-nya si Sela Saukia Uler, ke bawah-bawah FOMO-nya Reza Gladys, ke bawah-bawah FOMO-nya siapa lagi itu, pengusaha-pengusaha skincare. Bahkan ada salah satu dokter, siapa namanya dokter itu, yang ngejual produk dari Bangkok tidak ada BPOM karena gelar dokternya. Jadi kalian percaya, kalian belilah skincare-nya. Si Tungkir, ya tuh dokter si Tungkir. Benar nggak? Udahlah, yang takut itu owner skincare yang takut di review sama doktif itu adalah owner skincare nakal. Ya kalau nggak nakal nggak usah takut. Kalau misalkan memang ada overclaim, benerin, bukannya menjatuhkan kayak Bunda Maya bilang. Ya itu nggak boleh tuh menjatuhkan, nggak ada yang menjatuhkan, justru dikasih tahu jangan diulangin, benerin ya. Ini bukannya dibenerin malah makin parah, malah jual serum goib yang ada niacinamide-nya tapi goib. Dia tahu nggak temennya ngejual produk-produk begitu? Coba deh, kalau dia tahu pasti dia malu ngomong begitu. Banyak kok owner skincare yang akhirnya berterima kasih sama doktif. Ternyata di skincare-nya ada kandungan yang tidak boleh dipakai di muka. Banyak kok. Cuman Pak, segerombolan ini aja. Segerombolan tuh siapa aja sih? Sela Saukia, Reza Gladys. Nih yang satu Heni Sagara. Nih yang satu kelompok nih, yang susah banget nih dibilangin. Nih,
Ini satu kelompok nih. Mira Hayati udah gone, udah tewas ya kan. Udah di penjara, tinggal NRL, Maksi, siapa lagi tuh yang di Makassar yang masih lenggang kangkung. Aduh, perut gue lagi nggak enak guys. Terus yang ikut-ikutan juga, yang ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan kalau nggak punya bisnis skincare. Nggak usah ikut-ikutan kalau nggak paham apa itu overclaim, apa itu overprice, apa itu skincare berbahaya. Nggak usah ikut-ikutan. Deh, lu ngedabrus aja ngapain kek, lu jualan kek apa kek. Lihat deh akun TikToknya Doktif, dokter detektif. Berapa banyak skincare yang di review, yang overclaim, yang berbahaya. Gak ada mereka ngelawan. Mereka membenahi, mereka betulin itu skincarenya. Sampai akhirnya di review lagi sama Doktif dan akhirnya skincarenya bener. Banyak kok. Ini mereka-mereka aja nih, si Rahma Uler, Reza Gladys, Henny Sagara, ini aja yang udah tahu salah tapi nggak mau benerin, akhirnya bikin keributan. Doktif tuh juga punya produk guys, tapi Doktif itu tidak jualan setiap hari seperti Sophia Uler atau Reza Gladys, dan dia tidak membohongi customernya. Dan Doktif tidak menjual overprice. Dia punya produk, dia jual-jual aja, bukan yang kayak si Henny Sagara, bukan yang kayak Susela Sophia Uler, bukan yang kayak Reza Gladys, bukan kayak gitu. Uya-uya, kucuk-kucuk tiba-tiba dateng, ya kan, di pertengahan ngomong begitu pula, kan kayak nggak punya kaca dia. Lah dia apa kabar? Bikin konten di depan rumah orang kebakaran, yang orangnya aja nggak setuju dikontenin rumahnya. Itu aja dia nggak ada malu-malunya. Tiba-tiba dia ngomong tidak elok lah sesama pengusaha skincare. Jangan cek, jangan lihat Doktifnya sebagai pengusaha skincare. Skincare dia biasa aja, harganya juga 50 ribuan, nggak kayak si Salah Saukia atau Reza Gladys. Biasa aja dia nggak ngambil keuntungan banyak, dia tidak membohongi customer. Tapi saat dia mereview skincare, dia sebagai seorang dokter, bukan sebagai seorang penjual skincare. Bedain. Uya Kuya ini sekolah di mana? Gue nggak ngerti. Uya Kuya ini yang milih dia juga gue rasa bukan manusia sampai masuk ke DPR. Dia tuh gelarnya dokter, dikasih edukasi kok nggak mau. Tapi lihat deh ya, semenjak Doktif ada, udah nggak ada yang flexing kan. Reza Gladys udah nggak flexing, Salah Saukia Uler udah nggak flexing, banyak yang udah nggak flexing kan. Coba kalau Doktif nggak ada, kalian dihantui setiap hari dengan keflexingan mereka, yang mereka sendiri pun bayar utang pun ribet. Sampai si Salah Saukia Uler bilang gini, ya namanya pembisnis punya utang wajar, betul wajar, tapi harus ingat bayar utang itu kewajiban. Semua pengusaha juga pasti punya utang kok, tapi kalau udah ada utang jangan lupa kewajiban. Kewajiban utangnya dibayar. Jangan yang minjemin lu jahatin, yang ngutangin lebih jahat, yang diutangin lebih jahat, kan kayak gitu.
Kenapa Selasa Saukia Uler masih banyak yang beli produknya? Ya gimana nggak banyak? Dia jual skincare satuan 90.000 dapat 3. Coba. Dia jual krim siangnya, krim malamnya 90.000 dapat 3. Gimana nggak banyak yang beli? Dia jual tuh lip serumnya yang bikin bibir kering 15.000 dapat 2. Ya gimana nggak banyak yang beli, sama dia dibikin harga sedekah. Padahal harganya di Cina ya cuma 1.500, 2.000. Ada Pak Gibran. Pak Gibran, tolong tuh Pak dibantu Doktif Pak, supaya cepat laporannya di Polda Metro Pak. Kasihan itu perempuan disikat kanan kiri. Gila lambung gue. Nih ya rakyat Indonesia, kalau dikasih tahu yang bener sulit banget terima. Sulit banget. Nanti dibilangnya iri ya sama kesuksesan orang. Nanti dibilangnya apa lagi? Tadi bilang apa lagi? Padahal nggak ada yang ngiri. Jualan kalau bersih-bersih aja, nggak nipu, nggak melakukan kejahatan, nggak usah takut guys. Mau di-review sama siapapun, mau di-review sama malaikat sekalipun, nggak usah takut. Kalau kita jualannya bener, kalau produk yang kita jual bener, ya nggak usah takut. Terus kalau jualan ngambil keuntungan besar, ambillah. Asal yang dijual produknya menghasilkan. Ini produk udah nggak menghasilkan, overclaim, dijual harga selangit. Terus rakyat Indonesia dibodoh-bodohi. Dibilang produk UMKM, bantu UMKM, padahal produk dari Cina. Itu kan ngebuk, berarti kan bukan bantu UMKM itu kan bantu Republik Rakyat Cina itu namanya. Tapi sulit ya, maksudnya si SS ini ya, Selasa Saukia Uler ini ya, karena dia amnesianya hampir tiap hari. Jadi dia kejadian apapun itu pasti akan lupa seketika. Dia bilang katanya, udah selesai kok masalah reseller dan lain-lain. Padahal sampai detik ini belum ada itu yang selesai, karena gue ada kontak-kontakan sama beberapa resellernya si Uler. Nggak ada. Jadi Uler ini jahat guys. Produk-produk berbahayanya dia atau produk-produk jeleknya dia itu tidak ditarik-tarikin guys dari reseller atau distributor. Ya, produk itu dibiarin sampai akhirnya si reseller sama distributor dan agent ini menjual dengan caranya mereka masing-masing. Karena si Uler ini setiap live itu ngebanting harga guys. Ya kayak misalkan dia jual cushion gitu kan, yang tadinya harganya 1,2, terus dia jual 2, dapat beli 2 cuma 150. Padahal dia jual kemitraan itu harganya 225. Terus kayak mana reseller mau jual? Sedangkan dari pusatnya aja jualnya harganya begitu. Sampai ada beberapa reseller yang produknya mau expired sebentar lagi dan dia tidak ada tanggung jawab untuk menarik-narikin
Sela Saukia Uler ya, gue kasih tahu, kalau lu mau narik barang dari distributor, agent atau reseller, lu bukan narik barang doang, tapi lu ganti, dan lu harus sebarluaskan penarikan itu. Kayak dia bahas tentang skincare berbahayanya itu, yang MC itu, ya kan? Dia nggak ada tuh bikin surat penarikan ke semua reseller, ke semua agent, nggak ada. Dia biarin aja karena dia tidak mau rugi untuk mengambil barangnya kembali ke distributor, agent atau reseller. Nggak ada tuh. Gue tanya tuh ke beberapa distributor dan resellernya, ada nggak surat penarikan? Tidak ada. Jadi surat penarikan yang dia bikin waktu saat preskon sama si Elsa Sarif ya, itu baru dibikin. Kalau mau bikin penarikan itu ya kayak Cindy Samuel, dia bikin surat penarikan, dia umumkan, dia taruh di IG, dia tarik semua barang-barang berbahayanya, dia ganti reseller, agen distributornya, itu baru bener. Capek banget. Kalian harus belajar pinter ya, ini 2025, bentar lagi 2026. Ingat ya, kalau kalian pakai skincare yang berbahaya, apalagi overclaim yang tidak ada khasiatnya sama sekali, itu lambat laun ya, muka kalian tuh bakal hancur guys. Bukan hanya hancur, kalian bisa kena kanker kulit, kalian bisa flek, menaun, merah, iritasi, gangguan pada saluran darah, karena kan tuh dia masuk ke pori-pori kan, ke sel-sel kan. Nicky Bull, ya gue Nicky Bull, kenapa? Nicky Bull mau kasih tahu ya, jangan lupa ke restoran Miami dan jangan lupa pakai skincare yang bagus ya, jangan ikut-ikutan FOMO ya. Kalian ikut-ikutan FOMO, pertama uang kalian habis, nggak jelas, kedua nggak akan dapat khasiatnya atau manfaatnya di muka kalian. Oke, Nicky Bull mau pergi dulu, mau ke dokter ya, karena Nicky Bull perutnya kembung. Puas kau, ha?